Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dian Anggun Permatasari dengan NIM D100200114. Di sini saya akan bersosialisasi tentang korupsi. Apa sih korupsi itu? Korupsi dalam bahasa Latin yaitu corruption, dari kata kerja corrumpiere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Adalah tindak pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Faktor yang menjadi penyebab timbulnya tindak korupsi yaitu ada dua, faktor internal dan eksternal. Apa sih faktor internal? Faktor internal adalah terdiri dari pertama yaitu aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu. Yang kedua, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif. Yang ketiga, aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Itu tadi faktor internal. Sekarang faktor eksternal. Faktor eksternal ada 5. Yang pertama, aspek ekonomi seperti pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang kedua, aspek politis, misalnya instabilitas politik, kepentingan politik, meraih dan mempertahankan kedudukan. Yang ketiga yaitu aspek manajemen dan organisasi, yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Yang terakhir, aspek sosial. Aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Bagaimana sih cara mencegah tindakan korupsi? Sebenarnya mudah untuk mencegah tindak korupsi di Indonesia ini dengan cara 6. Yang pertama, membangun supremasi hukum dengan kuat. Yang kedua, menciptakan kondusivitas nyata di semua daerah. 3. Eksistensi para aktivis. Keempat, menciptakan pendidikan anti korupsi. Itu bisa kita jumpai di pendidikan SD sampai kuliah dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Yang kelima, membangun pendidikan moral dari kecil seperti agama, seperti itu, tata krama, kesopanan. Yang terakhir yaitu pembekalan pendidikan religi yang intensif. Dasar hukum korupsi di Indonesia diatur 1. Ketetapan MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disempurnakan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Yang keempat, UU Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Pasal 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keenam, UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.